Selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas ialah mengenai keanekaragaman hayati. Tahukah kamu bahwasanya negara kita, negara Indonesia, merupakan negara mega biodiversitas kedua di dunia setelah Brazil, yakni negara dengan keanekaragaman hayati paling banyak. Lalu, apa itu keanekaragaman hayati? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Berdasarkan pengertian keanekaragaman hayati tersebut, maka keanekaragaman hayati dibedakan menjadi keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu spesies makhluk hidup, atau yang biasa kita sebut dengan varietas. Contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen adalah kelompok mangga yang biasa kita ketahui, seperti mangga arum manis, mangga gadung, mangga simana lagi, dan mangga gincu. Walaupun terlihat adanya perbedaan dari keempat mangga tersebut, namun spesies dari mangga tersebut ialah sama, yakni Mangifera indica. Sedangkan keanekaragaman tingkat spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada suatu komunitas atau kelompok berbagai spesies di suatu tempat. Contoh dari keanekaragaman tingkat spesies ini adalah kelompok kucing besar yang biasa kita ketahui, seperti singa, harimau, macan tutul, dan jaguar. Keempat binatang tersebut terlihat seperti kelompok yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Singa memiliki nama spesies Panthera leo, sedangkan harimau Panthera tigris, macan tutul Panthera pardus, dan jaguar ialah Panthera onca. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem terbentuk karena adanya kelompok spesies yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemudian saling memengaruhi antara kelompok biotik dengan kelompok abiotik atau lingkungannya. Pada keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini terdapat suatu istilah, yakni agroekosistem atau ekosistem buatan memiliki keanekaragaman spesies yang lebih rendah dibandingkan ekosistem alamiah, namun memiliki keanekaragaman genetik yang lebih tinggi. Terdapat dua jenis ekosistem, ada ekosistem perairan dan ekosistem darat. Mari kita bahas mengenai salah satu ekosistem perairan pada ekosistem air tawar, misalnya danau. Pada ekosistem air tawar ini terdapat 3 zona. Yang pertama adalah zona litoral, yang kedua zona limnatik, dan yang terakhir ialah zona profundal. Zona litoral adalah daerah dangkal yang dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada zona ini terdapat sekali berbagai macam produsen. Sedangkan zona limnetik ialah daerah yang jauh dari tepian namun masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Di sini produsen masih dapat ditemukan dan berbagai jenis hewan air. Kemudian zona profundal merupakan daerah dalam yang tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari dan kebanyakan memiliki binatang-binatang predator di dalamnya. Contoh yang selanjutnya ialah ekosistem perairan, air laut. Pada ekosistem ini, contohnya adalah perairan laut atau ekosistem terumbu karang yang memiliki 4 zona, yakni zona litoral yang merupakan zona pasang surut, zona neretik,
yang merupakan zona dangkal yang kurang dari 200 meter di mana produsen banyak ditemukan. Kemudian zona batial di mana memiliki ketinggian 200 hingga 2000 meter. Dan yang terakhir ialah zona abisal atau yang disebut dengan zona gelap yang lebih dari kedalaman 2000 meter. Kemudian, mari kita mengenal tentang ekosistem daratan, di mana ada hutan hujan tropis, yang memiliki karakteristik pohon-pohon tinggi yang membentuk kanopi. Kemudian curah hujan yang tinggi sekitar 200 hingga 450 cm per tahun, kelembaban tinggi, dan juga matahari bersinar sepanjang tahun dan biasa disebut evergreen. Ekosistem darat yang selanjutnya adalah padang rumput. Padang rumput memiliki dua jenis, yakni padang rumput savana dan padang rumput stepa. Karakteristik keduanya memiliki perbedaan di mana pada savana curah hujan cukup tinggi, yaitu sekitar 90 sampai 150 cm per tahun. Sedangkan pada padang rumput stepa curah hujan tidak teratur, kadang rendah 25 hingga 50 atau tinggi 100 cm per tahunnya. Kemudian pada savana ditumbuhi rumput dan beberapa jenis pohon, di mana savana dengan satu jenis pohon disebut savana murni, dan savana yang memiliki beberapa jenis pohon disebut savana campuran. Sedangkan stepa hanya memiliki jenis rumput-rumputan saja. Ekosistem darat yang selanjutnya ialah hutan gugur. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa ekosistem hutan gugur terdapat pada negara atau wilayah yang memiliki 4 musim, seperti Amerika bagian timur, Asia Timur, dan Eropa Barat. Pada hutan gugur ini, curah hujannya sedang sekitar 75 hingga 100 cm per tahunnya. Kemudian, hewan-hewan di ekosistem hutan gugur pada musim dingin akan melakukan hibernasi. Ekosistem yang selanjutnya ialah ekosistem yang kering yang kita sebut dengan gurun. Gurun merupakan padang luas yang tandus karena hujan di sini sangat jarang, sekitar kurang dari 25 cm per tahunnya. Selain daripada itu, keadaan tanah yang tandus namun memiliki evaporasi yang tinggi menyebabkan beberapa tumbuhan dan hewan tertentu yang dapat hidup di ekosistem ini. Kelembabannya sangat rendah dengan perbedaan suhu siang dan malam yang sangat ekstrim. Ekosistem darat yang selanjutnya ialah hutan boreal atau yang kita sebut dengan taiga. Pada ekosistem hutan boreal ini, tumbuhan umumnya memiliki daun berbentuk jarum, berada di wilayah dataran tinggi seperti pegunungan atau negara-negara di antara subtropis dan kutub. Yang terakhir ialah ekosistem tundra. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang paling dingin, di mana tanahnya ditutupi oleh salju yang akan mencair saat musim panas. Musim panas pada ekosistem tundra ini hanya berlangsung selama 3 bulan, sedangkan musim dinginnya sekitar 9 bulan. Kemudian, vegetasi dominan pada ekosistem ini ialah lumut, atau biasanya spesiesnya ialah sphagnum. Setelah mengenal berbagai macam keanekaragaman hayati, kita juga perlu mengetahui upaya pelestarian apa saja untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah konservasi in situ atau usaha pelestarian di habitat aslinya, seperti cagar alam dan taman nasional. Yang kedua adalah konservasi ex situ yang merupakan usaha pelestarian di luar habitat asli, seperti kebun raya, taman safari, dan taman kebun koleksi. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih.